Sahabat, kita sudah berada di suatu sumber mata air di wilayah Jambean pada kondisi siang hari. Kalau dilihat pada kondisi siang hari sih sudah ketahuan lah mistis-mistisnya. Dan ini sudah terbengkalai selama puluhan tahun dan sudah tidak ada yang menggunakan lagi. Dulunya ini sering ada sedekah bumi di sini. Mungkin pada suatu hari-hari tertentu dan suatu bulan-bulan tertentu ini digunakan sebagai tempat, kalau bahasa Jawanya, nyadran lah, untuk menghormati dan mengenang, karena ini sumber mata air pertama yang digunakan oleh warga-warga sekitar. Dan di atas sumber mata air terdapat sebuah pohon besar yang kira-kira ini sudah berumur 100 lebih, 4 pohon besar. Selamat malam sahabat, kita sedang menuju di suatu sumber mata air dan kita sudah lihat kondisi siangnya, dan sekarang kita akan lihat seperti apa kondisi malamnya. Apa nih? Mungkin ya. Oke sahabat, dan ini kondisi malam pohon yang kita liput kemarin pada posisi siang, dan pada kondisi malamnya seperti ini. Sedang sumber mata air yang kita liput kemarin waktu siang. Oke sahabat, kita sudah sampai di lokasi sumber mata air yang kemarin kita liput waktu siang, dan kita akan melihat kondisi malam di sumber mata air ini. Ini dua pohon di atas sumber mata air yang kita liput kemarin. Kondisi yang sangat berbeda antara siang dan malam.
Oke sahabat, seperti biasa malam ini kita ditemani oleh Mas Maman dan sahabat Jangkep. Dan pada malam kali ini kita ditemani oleh sahabat yang spesial dengan sahabat kita. Saya Krisna dari asli penduduk desa Renjong sini. Untuk malam ini yang di lokasi ini yang Anda rasakan itu seperti apa? Sini auranya sangat kental sekali dengan penampakan yang terasa sekali lah. Dan waktu pertama masuk sini yang sahabat Chris lihat itu gimana, seperti apa? Di sini banyak sekali ya, dari mulai ada yang pocong juga, genderuwo itu sangat banyak lah di sini, terutama yang di sebelah puncak di sana Di pohon yang berempat. pertama, itu banyak sekali yang nempatinya. Yang penting intinya kalau kita di tempat seperti ini kita harus jaga sopan santun lah, saling menghargai, Itu kita, berdampingan. yang penting kita tetap menjaga kelestarian, tidak sampai merusaknya. Dan untuk Mas sahabat Maman dan sahabat Jangkep, untuk yang kemarin itu kan kita melihat, kalau kita melihat dari mata kepala kita sendiri itu ada gimana, keanehan atau ada kemistisen, tapi sayang sekali nggak bisa terekam oleh kamera. Dan yang menurut Anda gimana itu waktu kejadian Di makam itu ya? Ya, di makam. Di makam kan kalau kita suasana kan malam, habis hujan juga, dan juga kita keterbatasan cahaya juga kan, untuk merekam hal-hal seperti itu kan butuh mungkin suatu kebetulan jika masuk kamera gitu. Sesuatu yang sulit dicari. Sulit untuk direkam secara kamera secara pocong itu sulit. Soalnya kita tahu dunia gaib kan kadang nampak kadang enggak gitu. Dan untuk Mas sahabat Jangkep gimana yang kemarin itu? Kemarin itu sebenarnya banyak Fenomena-fenomena yang dirasakan. yang dirasakan mungkin begitu besar juga, tapi cuma bisa dirasakan, tidak bisa Kerekam kamera sayang sekali. Lah kalau menurut sahabat Jangkep yang kemarin di makam itu sama yang di sini itu gimana rasanya itu? mungkin auranya lebih dekat di sini. Lebih pekat di sini. Ini lebih tadi udah terasa terus. Yang dirasakan apa waktu pertama kita masuk lokasi di sini? Auranya jujur. Ini jujur. Seperti banyak binatang. Tadi juga sempat ada yang lihat sosok pocong tadi. Dan Mas Maman? Ini sahabat dari tim ada yang mengalami fenomena mungkin suatu benturan energi. Nah, itu dari tim itu ada yang terkena gimana ya, serangan atau benturan energi mungkin tadi itu seperti apa ya? Gini, tadi adiknya ini Salah dia satu punya tim. bakat tersendiri dari bawaan lahir tuh, ada kontak batin antara yang penunggu di sini sama yang bawaan lahirnya dia. Jadi mungkin ada kontak batin gitu, dia merasakan itu sekali. Terus gimana sekarang? Udah kondisi? Udah aman. Mau ke arah yang dia. Dan oke sahabat, kita akan melanjutkan penelusuran yang lebih dalam lagi bersama sahabat Chris dan tim yang lain. Ikuti terus sahabat. Tempat yang lebih ekstrim kira-kira di mana?
dua pohon ini keanehan apa yang dirasakan? Tetap menghormati. Kalau dibandingkan dua pohon ini dengan 4 pohon, Wah, di tempat-tempat ini banyak sekali nih taman-taman ya, taman bunga itu banyak pusaka. sekali, ya. Pusaka ada juga yang menarik di sini. Untuk titik yang paling kuat itu di mana? Di sebelah sini. Yang dilihat apa yang dilihat? Kalau di sini yang titik paling kuat itu positif apa negatif? Lebih ke negatif. Bahaya, iya, bahaya. Bahaya, ada yang positif, yang negatif. Itu intinya dia itu nggak pengen di sini. Nggak pengen terganggu ya. Mereka mengintai kita, tapi kita nggak bisa melihatnya. Kalau kita melihat itu ngeri. Serem juga ya. Iya. Kejanggalan. Ada pertentangan yang luar biasa. Yang sebelah mana? Mungkin bisa ditunjukkan atau Hewan, terutama yang nggak suka. bentuknya ini bentuknya wujud Seperti tadi, saya bilang tadi yang tadi sebut. Kita alihkan perhatiannya ke tempat lain. Yuk kita lanjut. Dan ini juga ini tempat pemandian. Pemandian tua. Dan ini kita sudah berada di suatu sumber mata air yang kecil. Menurut sahabat Chris gimana ya? Di sini itu kejadian apa yang Anda lihat? Ini emang wujudnya itu kecil ya, tapi itu nggak seberapa kalau kita lihat dari tempat yang tadi. Cuman ini tempat yang paling sakral ini malah buat pemandian. Jadi kalau kita bilang itu kayak bidadari lah di tempat ini ya. Kalau kita lihat tempatnya emang seperti ini ya, kayak enggak begitu ini. Justru ini yang paling dulunya, ini yang paling utama itu yang di sini. Ini aura sangat kuat sekali ya. Jadi sosok yang tinggal di sini itu sosok putri. Iya, memang tempat pemandian. Iya, tempat pemandian. Seperti ini ya wujudnya ya. Ini dulu itu dalam ini sebenarnya. Kalau zaman dulu itu memang dalam ini, karena ini sudah lama nggak terawat ya. Iya. Orang-orang udah punya sumur masing-masing, nggak pernah mandi ke sini. Jadi ya seperti ini. Dan tempat ini pula kan masih sampai sekarang masih eksis nih buat penyadaraan nih kalau orang Jawa bilang ya. Iya. Biasanya di Jumat Kliwon kalau nggak salah. Tetap dilestarikan. Sebenarnya kayak udah lama nggak terpakai, udah nggak dibersihkan lagi sampai kotor seperti ini. Sebenarnya alangkah baiknya ini tempatnya selalu dibersihkan untuk iya dilestarikan lah. Jangan sampai terbengkalai seperti ini. Ini sejarah yang sangat bagus sekali ini. Sebenarnya dengan berdirinya justru dari sini nih. Kalau aura-aura begitu besar ya di sini itu besar sekali ini.
sekali auranya. dengan pohonnya tadi. Nah ini kan ini sekitar ini memang lingkupnya itu memang udah besar, ini besar sekali ya, semua itu kayak merata lah. Kalau wilayah itu kayak udah penduduknya padat sekali. Yang penting kita tetap sini tetap jaga sopan santun, jangan sampai kita rusaknya ya. Tetap jaga diri lah, jangan sampai menyombongkan diri di tempat sini. Gitu. Sahabat, tadi kita sudah melakukan penelusuran yang semakin dalam, dan yang dirasakan apa, Mas Maman? Yang dilihat atau yang ada sosok apa? Ya, ini mungkin saya ada gambaran sedikit, mungkin tak salah atau benar nanti bisa dijelaskan. Oke, jadi baru masuk itu kayak perasaan saya itu masuk ke dimensi lain gitu. Kayak buka Pintu gerbang. ya, jadinya dibuka ke rumah orang kayak gitu. Nah, jadi ini kayak bentuknya kayak rumah, kayak kerajaan kayak gitu. Nah, setiap kerjaan kayak gitu ada yang pekerjaan ini, setiap kerjaannya ada yang bekerja gitu. Dan di tengah-tengahnya itu yang jadi rajanya itu kayak seperti sosok perempuan, tapi bentuknya itu ular sanca. Ini patutnya itu ya
kambingnya merah dua itu pakainya gitu, yang jaga di sini. Dan ini sepertinya ada yang di sini ada yang apa tapa bata gitu, dan dia kok hilang setelah entah masuk di dunia gaib atau tidak dia kembali meninggal. lagi. Dan untuk Mas Jangkep, Mungkin ya seperti itu, saya seperti kata Mas Mamam jadi menurut saya juga dulu ada yang apa dipahami dan nggak mengerti lebih jelasnya biar dijelasin Mas Kris. Terus tadi pas di sana itu pohonnya itu seperti digoyang, nggak tahu apa itu, nggak tahu, tapi di sekitarnya nggak ada angin. Terus sama di sebelah sana tadi ada seperti suara perempuan kayak nangis gitu di sebelah jadi kalau ada yang fokus itu mungkin nyium bau wangi tadi pas baru masuknya yang pas liput di sini, pas liput di pohon yang ya, 4 liput di sini terus ke apa ke mata air yang mata kecil. air yang kecil tadi itu sempat ada bau wangi. Dan untuk sahabat Kris gimana Ya, menurut? benar. Kalau memang sosok perempuan yang benar ada, dia itu seperti yang benar dikatakan Mas tadi, memang dia itu seorang memang berpakai baju kemben ya, Iya, kalau kemben. ini kemben itu memang sering mandinya di situ. Yang tadi yang sumber yang pertama, kalau memang ini dibilang istana, memang benar-benar istana ya. Istana yang gaib. tua, iya istana gaib. Kalau kita bisa melihatnya itu begitu banyak sekali ini penghuni di sini. Ini Dan ada juga yang untuk sosok wanita yang berekor tadi gimana menurut? itu masih Irman. Jadi bukan gimana ya, kalau kita bilang itu seperti apa ya, Perwujudan seperti siluman. kalau kita bisa gambaran itu seperti nyai yang gitu teror gitulah, seperti itu. Mandinya itu sering di sumber yang kecil tadi. Itu pemimpin di sini apa Itu sosok kalau ini yang gimana perempuan ya, dia berekor? itu emang bagian besar dari kerajaan di sini dia. Seperti itu. Menurutnya Mas Kris yang pohon ini dulu apa pernah ada yang Ini Ya, memang itu yang- ada. Kalau pertanyaan itu dulu, kalau istilah Jawa itu apa ya, sirna lah, Sirna. ya murco ya. Jadi dia nggak tahu kemana, tapi dia emang tetap di sini, arwahnya tetap ada di sini. Berbeda Ya, alam. beda alam. Seperti itu. Itu maksudnya Sirna itu orang yang bertapa tapi gagal atau? Ya itu ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau dalam istilah lain itu seperti apa ya, jenglot lah modelnya, seperti itu kan, cuma orang bertapa seperti itu. Dan untuk pusaka-pusaka apa yang ada nggak ya di sini? Ada, ini banyak emang yang dilihat. pusaka ini memang banyak di sini, memang di orang pemilik sekitar sini memang ada, memang taruh di sini gitu loh. Oh, pusaka. apa ada yang sering ingin ngambil apa ritual di situ? Ya kalau ritual tetap ya itu satu bulan sekali memang ritual di sini. Atau Kalau orang itu orang luar yang pengen ngambil di sini? untuk sementara itu nggak ada ya. Kalau dulu emang saya pernah Belum saya tahu. sendiri dengan Pengalaman. sendiri pengalaman dulu. Tapi kembali ke diri kita ya, kita tuh tidak boleh mengusik hal-hal yang seperti itu dari alam gaib. Walaupun kita beda alam, tapi kita saling menghargai, menghormati. Dia itu sebenarnya kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita yang di dunia. Kita tidak ingin diganggu, begitu pula dia Beda alam. ini diganggu. Kita harus saling menghormati, menjaga kelestariannya. Gitu. Dan yang sulit.
jamur, tapi unik gitu, suatu keanehan ya. Akarnya kelihatan nggak? Akarnya. Dan sahabat, ini kayak gimana ya, terjadi fenomena kayak asap. Asap itu. Kurang di lampu. Anu ruwet-ruwet itu. Gunung rasanya. Itu paling digolek. Iki wedok nanti. Lagi jawab ya. Mari bau mulut.
Kayak daging deh. Tapi enggak seneng edit karo anu. Enak. 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 Nah, apa sing ngger? Ini daripada bawang putih. Masuk ya. Setar. Wah, bawang putih. Sahabat, kita sudah selesai melakukan penelusuran dan sekarang break sejenak dan ngobrol-ngobrol. Tadi ada kejadian yang dialami tim dengan Ya tadi saya baru masuk dari tempat tadi. nama-nama tuh nama. Nama Randy. Terus yang dialami tadi, yang dirasakan Berbenturan energinya. Iya. Jadi tubuh dia Menurut itu Mas Kris? menolak ya. Menolak ada sesuatu yang di sini ingin masuk ke dirinya. Jadi terjadi antara peperangan batin lah. Seperti itu. dan Mas Maman yang dirasakan tadi atau yang bisa diceritakan yang Anda lihat dan Anda rasakan? Yang dilihat kan dan tadi pas awal-awal kan sudah saya ceritakan. Tapi pas akhir-akhir ini pas melihat jamur tadi, saya ya entah itu beneran atau enggak, pas nginjek tanah itu seperti ada bara di bawahnya itu. Sampai sendal tadi tembus rasanya panas. Kok saya kaget, itu apa yang terjadi di situ dan makanya terus anak-anak saya suruh balik gitu. Nah, menurut Mas Kris tadi kejadiannya bisa dijelaskan? Iya, memang yang dikejambur tadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, itu kayak ada sesuatu yang terkubur di situ itu ya zaman dulu lah intinya itu ya. Zaman dulu itu entah itu gaman atau apa ya. Yang jelas itu Suatu sesuatu pusaka. yang ya sangat besar sekali aura di situ. Tapi auranya itu negatif ya. Itu. Negatif. Iya, negatif sampai menimbulkan asap ya. Asap yang begitu banyaknya yang sampai saat ini pun dada saya sampai terasa sakitnya. Masih terasa. Iya, masih kewampet ini panas. Perbenturan Dari energi yang di situ. Gitu. Dan untuk Mas Jangkep yang dirasakan atau yang dilihat, yang dialami? Mungkin yang terakhir mau ke atas tuh yang saya rasakan perut ini sakit, terasa sakit, nggak seperti biasanya sama di ke atas. Seperti sesak-sesak dikit dulu. Mungkin itu yang saya rasakan pas mau ke sini tadi, Mas, mau naik ke atas tadi. Oke sahabat, kita sudah di akhir acara dan teman-teman sudah merasakan dan melihat keanehan-anehan di tempat ini. Kita akan pindah lagi sahabat ke lokasi yang lebih menarik lagi. Tunggu episode berikutnya sahabat, tetap dipantengin channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.